Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tahyanang. Saya mahasiswa di Universitas Jana Badra Yogyakarta, jurusan Teknik Mesin angkatan 2018. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Di sini saya ingin mempresentasikan mesin Stirling tenaga surya. Mesin Stirling tenaga surya adalah mesin panas yang dinilai oleh gradien suhu yang dihasilkan oleh matahari. Itu dipatenkan oleh John Major pada tahun 1987. Penemuannya menggabungkan mesin Stirling, mesin siklus Stirling dengan kolektor piringan surya untuk menghasilkan listrik. Natapan ini terdiri dari piringan besar yang memusatkan energi matahari ke titik fokus di tengah piringan energi matahari terkontraksi dan menggunakan mesin siklus Stirling yang beroperasi dengan membiarkan aliran panas dari sumber panas ke pendingin untuk bekerja. Hasil kerja dari siklus Stirling kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan tenaga listrik. Selain itu, untuk pengumpulan panas yang optimal, mesin Stirling tenaga surya menjelaskan bahwa piringan selalu mengarah langsung ke matahari, sehingga tidak adanya bayangan di kolektor piringan surya. Ini menimbulkan masalah karena agar peralatan memiliki jangkauan gerak lengkap, sistem pengelumasan dan rotasi perlakuan dan dapat membahayakan stabilitas struktur. Mesin Stirling kemudian berkembang menjadi beberapa jenis, antara lain crankshaft Stirling, simple free piston engine, free cylinder engine, duplex Stirling engine, free piston alternator engine. NASA menetapkan jenis kedua mesin Stirling tenaga surya pada 3 Agustus 1976. NASA menggunakan energi matahari untuk memompa air dari sungai, danau, atau aliran. Tujuan dari peralatan ini adalah untuk menyediakan pompa berteknologi rendah dan murah, yang memiliki kegunaan khusus dalam sistem irigasi yang digunakan di daerah kering dan terbelangkai di bumi, menggunakan prinsip-prinsip dasar mesin Stirling panas Stirling. Sekitar 2010, sebuah perusahaan bernama Surface Solar Engine menciptakan perangkat yang mirip dengan desain NASA yang mereka katakan dengan dapat memompa 100.000 galon per hari murni dari energi matahari dan siklus Stirling, dan hanya berharga 1.250 US dollar. Alat ini sangat mirip yang lain, menggunakan piringan matahari besar untuk mengumpulkan panas dari matahari, untuk membuat sumber suhu tinggi dan jaga menggunakan air suhu rendah dari aliran terdekat sebagai sumber suhu rendah. Ini memberikan kisaran suhu yang hebat, yang dapat gilirannya memberikan lebih banyak daya. Pekerjaan di peralatan seperti memompa air ke ladang tanaman ini dekatnya, yang menyediakan pompa berteknologi rendah dan murah yang memiliki kegunaan khusus dalam sistem irigasi, digunakan di daerah kering bumi yang kurang berkembang. Ekspansi isotermal, gas yang berekspansi secara isotermal pada temperatur konstan, temperatur tinggi. Pendingin isotronik, volume konstan, gas melewati regulator dan terjadi transfer panas. 3. Kompresi isotermal, gas dikompresi secara isotermal pada temperatur yang konstan, temperatur rendah. Pemanasan isotronik, volume konstan, gas kembali melewati regulator dari arah yang berbeda dan terjadi transfer panas. Ketika gas dipanaskan dalam ruangan tertutup, tekanan akan meningkat dan power piston akan mengalami kerja. Ketika gas didinginkan, terjadi penurunan tekanan sehingga kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan piston kembali pada kedudukan awal, lebih kecil, dan akan menghasilkan daya pada saat salah satu piston dan terbuka pada udara keluar. Prinsip kerjanya menjadi sedikit berbeda. Ketika gas kontak dengan sumber panas pada volume tetap, maka akan terjadi ekspansi gas sehingga piston melakukan kerja ke udara. Ketika gas kontak dengan sumber dingin, terjadi penurunan tekanan di bawah tekanan atmosfer sehingga udara melakukan kerja ke piston. Pada dasarnya Stirling engine bekerja berdasarkan perbedaan temperatur pada sisi panas dan sisi dingin untuk mengekspansi dan mengompresikan gas yang kemudian menghasilkan kerja dengan mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menggerakkan pompa, kompresor, atau generator agar dapat menghasilkan listrik.
semakin besar perbedaan temperatur sumber panas dan sumber dingin, maka efisiensi yang dicapai akan semakin besar. Kelebihan pabrik di Stirling engine, bentuknya yang modular, sehingga tidak butuh lahan yang luas untuk menghasilkan listrik. Panas yang dihasilkan oleh pabrik disk dapat mencapai temperatur yang sangat tinggi. Stirling ini dapat bekerja pada semua jenis sumber panas yang tersedia seperti panas pembakaran, panas matahari, panas pembuangan dari pabrik ataupun panas bumi. Stirling engine bekerja sangat efisien pada temperatur lingkungan yang rendah. Mekanisme mesin Stirling lebih sederhana dibanding mesin reciprocating, tidak membutuhkan katup dan tidak menimbulkan suara yang bising. Kelebihan tekanan ledakan sangat rendah. Kekuatan pabrik di Stirling engine, biaya ekspansi masih cukup tinggi. Pelepasan panas pada sisi dingin masih perlu dikembangkan karena temperatur pada sumber dingin harus dijaga serendah mungkin untuk mencapai efisiensi maksimum. Daya yang dihasilkan Stirling engine relatif konstan sehingga hanya bisa digunakan untuk beban yang konstan, beban laut. Gas kerja yang digunakan harus memiliki kapasitas yang panas yang rendah agar transfer panas kenaikan tekanannya terjadi sangat besar. Penggunaan mesin Stirling antara lain mesin pompa untuk irigasi perairan dan peternakan biomasa, mesin pembangkit listrik, generator ukuran kecil dan pemukiman daya besar, mesin pemecah padi, gandum dan lain sebagainya, memakai sekam sebagai bahan bakarnya, mesin untuk pendingin, freezer portable, mesin dengan tenaga surya matahari sebagai pembangkit dayanya. Aplikasinya luas, bisa pompa dan generator listrik dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.